Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Hi Leute, hi guys, nice to see you again. Welcome to the channel of Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo, the channel of education. Good morning everybody. Ya, karena pariwisata harus kita mulai dengan greeting dulu ya, Bapak Ibu ya. Good morning everybody. Morning. Good morning, sir. Oke ya. Jadi hari ini hari yang pertama bersama dengan saya, Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Tapi panggil aja nanti saya Pak Andi aja, atau usah panjang-panjang nanti malah lupa. Baik, Pak. Iya. Lalu bersama dengan saya mulai hari ini tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 Bapak Ibu. Jadi cukup lama. Enggak apa-apa ya, makin lama makin kenal kan kayak gitu, dan kita akan buat kelas ini, pelajaran ini tentu menyenangkan sepanjang we can do the collaboration. Nah, itu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Kalau yang kemarin kita bisa sukses, tentu kali ini lebih dari sukses ini ya, double sukses tentunya ya. Sepanjang Bapak Ibu lakukan kewajibannya, dan saya juga akan do my best. Nah, kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Adapun kegiatan kita hari ini, saya ingin menyampaikan mekanisme. Memang seharusnya ini idealnya harus dipaparkan pakai PowerPoint. Memang sudah ada PowerPoint-nya, tapi kok saya untuk kali ini lebih nyaman saya sampaikan aja Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Nah, ya. Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, baik ya. Nah, jadi hari ini hari pertama ya, Lokakarya review perangkat pembelajaran dan refleksi. Jadi ini satu SKS Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini durasinya 8 hari. Nah, ini dia ya, jadi 8 hari. Nah, pertama itu kita akan memahami dulu tentang definisi dulu Bapak Ibu ya, apa yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu review perangkat pembelajaran dan refleksi merupakan kegiatan tahap ketiga dalam program PPG dalam jabatan. Yang kedua, review perangkat pembelajaran dan refleksi dimaksudkan adalah kegiatan mereview perangkat pembelajaran yang telah dibuat mahasiswa pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran sebelumnya, new model peer teaching, PTK, penelitian tindakan kelas, refleksi, dan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, itu bagian 2 Bapak Ibu. Bagian 3-nya ya, di sini disebutkan new model peer teaching adalah kegiatan presentasi yang diawali dengan mengkritisi perangkat dan video praktik pembelajaran yang telah dirancang agar dalam pelaksanaan pembelajaran PPL nanti mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based learning dengan karakteristik pembelajaran berbasis Hodge ya, yaitu higher order of thinking skills, serta menerapkan konsep pembelajaran melalui pendekatan TIPAC ya, berbasis platform 4.0 maupun meluruskan miskonsepsi yang muncul dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Sangat jelas, Pak. Bisa, Pak, sangat jelas. Iya. Bisa, Pak. Ya, baik ya. Kegiatan review perangkat pembelajaran dan refleksi ini memiliki bobot 1 SKS yang dilaksanakan selama 8 hari, sebagaimana saya sampaikan tadi.
Lalu yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan melakukan review perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran agar memiliki satu, kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK. Yang kedua, ini Bapak Ibu kalau kadang-kala saya campur-campur melafalkan apanya ini bahasanya, ya ini karena kita di pariwisata, sometimes we speak Indonesian, sometimes we speak English Bapak Ibu ya. Jadi kadang seharusnya IPK saya bilang IPK, bisa kayak gitu ya. Jadi harap maklum aja ya. Nah ini. Lalu berikutnya, kesesuaian materi ajar, yaitu bahan ajar dengan tujuan pembelajaran. Tidak terdapat materi-materi ajar yang miskonsepsi. Nah ini dia ya, jadi bagaimana supaya jangan miskonsepsi nanti ya. Lalu ketepatan strategi dan metode pembelajaran. Nah itu yang akan kita nilai nanti Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah itu Bapak Ibu sudah belajar sebelumnya ya. Jadi poin-poin ini yang nanti akan mendapat penekanan dan mendapatkan perhatian dari kita semuanya itu. Supaya nanti waktu PPL ya kita tidak ragu-ragu lagi tentunya ya. Lalu berikutnya mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham itu apa yang dimaksud istilah tadi itu ya. Kemudian rencana pembelajaran berbasis HOTS. Nah, ini HOTS ya. Higher apa tadi? Ya. Higher order of thinking skills, Bapak Ibu ya. Jadi itu HOT dipendekkan. Lalu berikutnya memuat pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan technological, pedagogical, content, knowledge yang dipendekkan menjadi TPAC berbasis platform revolusi industri 4.0. Lalu berikutnya Bapak Ibu ya, tujuan daripada Lokakarya Review perangkat pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran yang mendidik melalui pelaksanaan new model peer teaching. Lalu mahasiswa memiliki kemampuan melakukan refleksi terhadap kegiatan review perangkat pembelajaran untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mereview perangkat pembelajaran. Berikutnya, mahasiswa memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Poin berikutnya, mahasiswa mampu menyusun rencana tindak lanjut atau RTL untuk persiapan pelaksanaan PPL. 3. Aktivitas kegiatan review berangkat, ya saya ulangi, aktivitas kegiatan review perangkat pembelajaran dan refleksi. Aktivitas kegiatan review perangkat pembelajaran dan refleksi meliputi rincian kegiatan yang dilakukan baik oleh dosen, guru pamong, dan mahasiswa selama 8 hari melalui online atau daring, baik secara sinkron maupun asinkron. Nah, ini ada istilah-istilah Bapak Ibu, saya yakin pasti sudah paham karena udah masuki hari yang kesekian ya. Lalu nah ini aktivitas dan jadwal review perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Nanti bisa kita sinkronkan, kita sesuaikan ya. Jadwalnya yang sudah Bapak Ibu miliki dengan jadwal kami ya. Nanti kita sesuaikan apakah ada kesesuaian atau malah nggak sesuai, nanti kita bisa diskusikan Bapak Ibu ya. Nah, 1 hari sebelumnya, maksudnya kemarin Bapak Ibu ya, ini kalau menurut jadwal ya, according to the schedule. Nah itu dia ya. Nah di sini ditetapkan mencermati perangkat pembelajaran yang ya pembelajaran sebelumnya diunggah mahasiswa di LMS. Nah ini kegiatan mahasiswa Bapak Ibu ya. Nah ini
Lalu, oh bukan, itu untuk dosen dan guru pamong Bapak Ibu ya. Jadi ya, semalam saya coba untuk mencermati perangkat pembelajaran yang sebelumnya diunggah mahasiswa di LMS. Nah, saya belum ketemu Bapak Ibu, kita bicarakan ya. Lalu mahasiswa di sini menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai pada saat review perangkat pembelajaran. Nah ini sifat kegiatannya asinkron Bapak Ibu ya, LMS. Lalu yang kedua hari pertama hari ini Bapak Ibu. Jadi hari ini kegiatan kita itu adalah ya. Nah Bapak Ibu yang belum unmute, yang belum matikan apanya dimatikan supaya suaranya nggak ribut. Biar saya aja yang belum buka speakernya seperti itu. Kalau saya ingin bicara pada Bapak Ibu baru nanti ya, biar nggak ribut ya, di unmute semua pastikan ya. Ya, baik. Hari pertama, nah ini Bapak Ibu membuka pertemuan PIKON ini kita sedang melakukan dan memberikan penjelasan teknis, melakukan review perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi sesinya itu sesi pertama seharusnya menurut jadwal itu jam 7.30 sampai 11.30, 4 jam Bapak Ibu, cukup lumayan ya. Nah ini ya, jadi tapi pagi hari ini kita buat jam 9 Bapak Ibu ya. Tapi besok akan kita bicarakan lagi Bapak Ibu. Mungkin besok kita khusus untuk besok ya. Nanti akan kita bicarakan di sore hari Bapak Ibu ya. Supaya ya sebagaimana yang sudah kita lakukan ya. Nah itu. Nah jadi kegiatan hari ini adalah kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK. Lalu kedua, kesesuaian materi ajar atau bahan ajar. Ketiga, ketepatan strategi, metode, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, itu tugas dan tanggung jawab dosen, Bapak Ibu. Lalu, apa yang dilakukan mahasiswa? Nah, ini dia, Bapak Ibu, ya. Untuk hari ini, menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai pada saat review perangkat pembelajaran. Nah, itu 1 hari sebelumnya, Bapak Ibu, seharusnya, ya. Tapi kalau saya mau tanya, Bapak Ibu udah siapkan nih bahan-bahan yang akan dipakai pada saat review perangkat pembelajaran? Sudah disiapkan Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya Pak. Jadi untuk sesi kemarin itu kan kita masuk ke dalam perangkat pembelajaran. Ya. Nah di sana kita sudah membuat perangkat-perangkat pembelajaran yang akan direview pada hari ini. Nah, akan tetapi setelah kemarin direview awal itu ternyata masih banyak yang sebenarnya harus direvisi. Gitu. Nah, ini juga apakah yang akan kita upload ini yang seadanya dulu atau misalnya ya karena kan berbentur dengan waktu sebenarnya Pak. Gitu. Masih banyak teman-teman juga yang harus direvisi. Nah, apakah kita sambil berjalan saja untuk merevisi? Yang penting kita ada bahan perangkat yang kita buat kemarin untuk dibahas nanti di review. Terima kasih Pak. Iya, baik Pak Aisyafulo ya. Ya baik, nanti akan kita sepakati ya. Nanti akan kita diskusikan, kita sepakati. Lalu nanti saya juga akan minta pandangan peer saya, partner saya, Ibu Pita, nanti ya, Pak Aisyafulo ya, ini biar saya selesaikan dulu. Tapi memang pertanyaan saya sudah dijawab ya. Baik Pak. Ya baik Pak Saifullah. Ya baik ya. Nah jadi tugas mahasiswa untuk hari ini adalah pertama mendengarkan penjelasan dosen guru pamong tentang teknis dan analisis dalam melakukan review perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi tanya jawab untuk mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama dalam mereview perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Ini yang sedang kita lakukan Bapak Ibu ya. Ya. Lalu berikutnya poin yang keempat, nah ini untuk dosen, kesesuaian media yang digunakan. Nah itu tugas kami nanti. Lalu mereview itu. Lalu yang kelima, integrasi kemampuan critical thinking, creative thinking,
reflexive thinking dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Nah, itu bagian-bagian yang akan kami review nanti Bapak Ibu ya. Lalu yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS. Nah, itu juga masuk kategori yang akan kami review. Lalu poinnya yang ketujuh, memuat pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan technological pedagogical content knowledge berbasis platform revolusi industri 4.0. Lalu diskusi tanya jawab untuk mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama dalam mereview perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena semuanya akan kita diskusikan, kita akan bahas sama-sama, karena tujuan kami bagaimana ya Bapak Ibu bisa menyelesaikan program ini, lulus dan menjadi guru yang profesional. Itu tentu. Amin. Terima kasih Pak. Iya, baik ya. Nah, lalu tugas mahasiswa berikutnya di sini Bapak Ibu ada dikatakan melakukan pengisian form M3.1A atau review perangkat pembelajaran dan form M3.18 review video untuk mahasiswa lain. Nah, itu yang harus dilakukan hari ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan ini atau sudah mengisi ini? Gimana? Tolong diinformasikan kami. Bapak, barusan saya buka di bahan pembelajaran, itu ada LK untuk mahasiswa dan untuk dosen. Ya. Isinya memang 3.1A Ya. sampai dengan LK 3.5, Pak. Ya, Cuma ya. untuk ininya belum saya buka lebih lanjut karena saya kan mendengarkan Bapak. Iya, iya, ya, baik Ibu ya. Tapi udah temukan itu ya bahan ya. Iya, Pak. Ya, itu yang paling penting. Jadi bahan sudah ada di tangan Bapak Ibu. Ya, gimana Pak Aisyafullah, kelihatannya mau berbicara? Iya Pak, masih menyimak. Oh, Belum. Iya baik, iya baik. Ya ini biasalah hari-hari pertama kita masih ya biasa kan kayak gitu. Nanti hari kedua terus ya kita akan ya kita kerjakan Bapak Ibu ya. Baik ya. Kemudian itu untuk sesi pertama. Lalu yang sesi kedua Bapak Ibu jam 13 sampai jam 15.30. Jadi kita punya waktu untuk sesi yang kedua nanti Bapak Ibu itu dari jam 13 sampai jam 15.30 ya, itu menurut schedule. Nanti bisa kita bicarakan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Bapak Ibu ya. Nah, di sini diatur ya 13 sampai 15.30 atau jam lain yang ekuivalen dengan beban atau lama belajar tersebut ya, nanti bisa kita laksanakan Bapak Ibu ya. Dosen, ini kegiatan dosen, kegiatan guru pamong juga, ini bersama rekan saya Ibu Tita ya. Pertama, memantau kegiatan mandiri mahasiswa melalui LMS ya. Jadi ini memantau kegiatan mandiri mahasiswa. B. Diskusi membimbing review perangkat pembelajaran terhadap permasalahan atau kesulitan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. C. Membuat catatan hasil review perangkat dan video praktik pembelajaran POM D3.1A dan POM D3.18. Nah, itu tugas dosen dan guru pamong. Lalu kegiatan mahasiswa. Pertama, kerja mandiri melakukan review perangkat pembelajaran sesuai dengan form yang disediakan, yaitu form M3.1A, dan review video praktek pembelajaran, yaitu form M3.1B. 1B bukan 18 ya, 1B. Nah ini ya. Lalu yang B, menyiapkan bahan yang akan ditampilkan new model peer teaching. Lalu C, mengunggah perangkat pembelajaran yang sudah direvisi. Sifat kegiatan asinkron. Ya, asinkron artinya Bapak Ibu lakukan secara tunda tentunya ya.
di LMS, yaitu kemudian perangkatnya POM M3.1A dan M3.1B, Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, sesi pertama dan sesi kedua yang menurut jadwal itu ya jam 15.30 kita sudah selesai, tapi nanti kita tengok ya, masih bisa kita diskusikan. Lalu hari yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi ini memang waktunya cukup lama, 4 jam Bapak Ibu ya, sampai 11.30 ini pertemuan kita ya. Jadi memang harus kita dengarkan dulu baik-baik. Lalu hari kedua dan 3 sesi pertama. Jadi hari kedua dan 3 sesi pertama dari jam 7.30 sampai 11.30. Persis seperti apa yang sedang kita lakukan sekarang. Pertama, membuka kegiatan dan menyampaikan teknis dan mekanisme review. Kedua, pembagian urutan tugas, menyampaikan paparan perangkat dan video praktik pembelajaran. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi besok kita sudah mulai. C, dosen dan guru pamong mengkritisi, ya kami akan mengkritisi, memberikan masukan terkait dengan rencana pembelajaran dan pelaksanaan, apakah pembelajaran sudah inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activity dengan karakteristik pembelajaran berbasis Hodge, serta menerapkan konsep pembelajaran yang mendidik melalui pendekatan TPAK berbasis platform 4.0, termasuk apakah ada miskonsepsi materi pembelajaran. Lalu berikutnya POM D.3.1A dan POM D.3.1B digunakan untuk menyampaikan saran dan masukan pada saat mahasiswa presentasi. Nah, itu tugas kami. Berikutnya, bila perlu dosen guru pamong dapat memberikan contoh pembelajaran inovatif dan kreatif, ya, bisa video rekaman atau penampilan mengajar langsung dosen atau guru pamong. Nah, ini nanti bisa kita lihat contoh-contohnya di internet Bapak Ibu sebenarnya ya, kalau sekarang ini lebih gampang lagi. Oke, nah ini apa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk hari ini, maksud saya untuk besok Bapak Ibu ya, hari kedua dan hari ketiga. Pertama, mahasiswa menyampaikan paparan review perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran kurang lebih 10-20 menit. Hasil review perangkat hari pertama. Nah itu Bapak Ibu ya. Termasuk berbagai permasalahan atau kendala dalam pembelajaran yang dialami selama ini. Lalu berikutnya, mahasiswa lain mengkritisi terhadap perangkat dan video praktik pembelajaran sehingga hasilnya dapat memberikan saran dan masukan untuk perbaikan perangkat pembelajaran yang ditampilkan. Mahasiswa juga dapat menampilkan sekilas bentuk inovatif lain dari media, metode, atau strategi jika dimungkinkan atas persetujuan dosen. Nah, sifatnya sinkron. Sebanyak 5 mahasiswa melakukan paparan hasil review perangkat dan video pembelajaran secara bergantian. Lalu di hari ketiga sebanyak 5 mahasiswa sisanya melakukan paparan hasil review perangkat dan video praktik pembelajaran secara bergantian. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu kayak mana kondisinya. Kalau bisa satu hari 10 mahasiswa sekaligus kita jalan. Tapi kalau nggak bisa kita bagi-bagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masih bisa kita bicarakan lagi. Itu di sesi pertama Bapak Ibu. Lalu di sesi kedua jam 13 sampai jam 15.30 atau jam yang lain ekuivalen dengan beban lama belajar tersebut. Kegiatannya adalah, ini kegiatan dosen, memantau kegiatan mandiri mahasiswa melalui LMS, lalu diskusi secara daring melalui LMS, jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam melakukan revisi perangkat pembelajaran, kemudian memberikan saran dan masukan untuk revisi perangkat pembelajaran yang sudah dipresentasikan. Lalu, tugas mahasiswa. Mahasiswa yang telah melakukan paparan, 5 mahasiswa tadi itu, melakukan revisi perangkat pembelajaran berdasarkan hasil diskusi
berupa saran dan masukan dari dosen, guru pamong, dan mahasiswa berdasarkan POM D3.1A dan D3.1B. Kemudian mahasiswa yang belum paparan, yang jumlahnya 5 mahasiswa, menyiapkan diri untuk menyampaikan paparan perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran di hari berikutnya. Nah, sifat kegiatan asinkron, kemudian kerja mandiri, kemudian berulang kegiatan yang sama selama 2 hari, itu hari kedua dan hari ketiga, Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada hari yang tadi, Bapak Ibu ya. Mahasiswa yang telah selesai paparan perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran pada tahap 2 menyiapkan perangkat pembelajaran untuk dipresentasikan pada saat new model peer teaching yang sudah memuat pembelajaran inovatif dan kreatif. Nah ini. Lalu hari keempat dan kelima, sesi pertama sama tetap jam 7.30 sampai 11.30. Tugas dosen memandu jalannya new model peer teaching, memberikan penilaian catatan tertulis POM D3.2. Lalu mahasiswa melaksanakan new model peer teaching dengan menyampaikan presentasi model pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai dengan materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis sebelumnya selama kurang lebih 30 menit. Catatan, 1. Menggunakan salah satu RPP yang telah disusun dengan mereduksi menjadi 30 menit pelaksanaan pembelajaran. Kedua, new model peer teaching direkam untuk diunggah di LMS. Ya, jadi sifat pembelajaran sinkron, sebanyak 5 mahasiswa presentasi new model peer teaching secara bergantian. Kemudian pada hari 5 sebanyak 5 mahasiswa sisanya melanjutkan presentasi new model peer teaching secara bergantian. Lalu berikutnya merekap catatan yang diberikan dosen atau guru pamong dan mahasiswa sebagai bahan untuk revisi perangkat pembelajaran. Lalu salah satu mahasiswa membantu untuk menjadi observer dan notulen. Lalu berikutnya mahasiswa lainnya memberikan penilaian dan catatan pada POM M3.2. Itu hari keempat dan hari kelima. Sesi pertama. Sesi keduanya, Bapak Ibu, jam 13 sampai jam 15.30 kegiatannya. 1. Memantau kegiatan mandiri mahasiswa, yaitu tugas kami Bapak Ibu ya, memberikan saran dan seterusnya ya sama. Lalu berikutnya diskusi untuk memecahkan masalah, ya itu tugas dosen dan guru pamong. Lalu ini yang paling penting tugas para mahasiswa. Pertama, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan pembelajaran new model peer teaching dengan kondisi pembelajaran di sekolah, serta saran dan masukan sebagai bahan untuk review perangkat pembelajaran. Melakukan diskusi dengan dosen jika mengalami kesulitan dan hambatan. Kemudian, melakukan revisi terhadap perangkat pembelajaran sesuai dengan masukan dan saran serta feedback dari dosen, guru pamong, dan mahasiswa lain berdasarkan catatan pada POM D3.2 dan POM M3.2. D. Permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi dari kegiatan ini dapat dijadikan bahan untuk merancang penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian mengunggah perangkat pembelajaran final ke dalam LMS. Itu untuk sesi kedua. Catatan. Output akhir new model peer teaching ini meliputi 1. Perencanaan perangkat pembelajaran daring, B. Pelajaran daring, C. Perangkat pembelajaran yang sudah menerapkan HOTS dan TIPAT,
serta tidak ada materi pembelajaran yang miskonsepsi. Ya, baik Bapak Ibu ya. Lalu video new model peer teaching yang diunggah di LMS atau blog mahasiswa telah diedit dengan durasi 7 sampai 10 menit. Nah, itu untuk hari keempat dan hari kelima ya Bapak Ibu ya. Lalu sekarang kita masuk pada hari ke-6. Nah, ini sesi pertama, penjelasan teknis penyusunan proposal PTK dan implementasinya di sekolah. Lalu FGD, rencana penelitian tindakan kelas yang meliputi permasalahan yang layak untuk diteliti dalam pembelajaran serta memilih model penelitian tindakan kelas. Lalu berikutnya memberikan masukan dalam penyusunan rencana PTK melalui POM D3.3. Nah, yang harus dilakukan mahasiswa di hari yang ke-6. Video new model peer teaching yang diunggah di LMS atau blog mahasiswa telah diedit dengan durasi 7 sampai 10 menit. Menyimak penjelasan dosen dalam penyusunan rencana PTK. B. Mengintegrasikan hasil review PP dan peer teaching untuk bahan penyusunan rencana PTK, terutama masukan dari guru pamong terkait permasalahan pembelajaran di sekolah. Sifat kegiatan sinkron dan POM proposal PTK, yaitu POM M3.3 Bapak Ibu. Jadi nanti memang formulir-formulirnya itu harus di-download Bapak Ibu, dipelajari ya satu persatu supaya lebih jelas lagi ya. Nah, itu sesi pertama Bapak Ibu di hari yang ke-6. Ini sesi kedua dari jam 13 sampai jam 15.30. Nah, ini tugas dosen biasa ya, melakukan pemantauan dalam penyusunan proposal PTK, diskusi dengan mahasiswa yang memerlukan bantuan dan penyusunan PTK. Nah, ini tugas para mahasiswa. Pertama, menyusun rencana penelitian tindakan kelas termasuk bagaimana PTK dilaksanakan dalam konsep pembelajaran daring ya, melalui POM M3.3. Lalu berikutnya kerja mandiri menyusun proposal PTK, rancangan yang sesuai dengan karakteristik siswa dan pembelajaran di sekolah. Langkah berikutnya, diskusi dengan dosen jika mengalami hambatan dalam penyusunan proposal. Lalu berikutnya, mengunggah proposal PTK ke dalam LMS. Sifat kegiatan asinkron dan kerja mandiri. Lalu hari ke-7 Bapak Ibu, ya, ini hari ke-7. Sesi pertama menyampaikan penjelasan, ya biasa, ya. Lalu memimpin FGD, masalah refleksi review perangkat pembelajaran, new model peer teaching, serta refleksi pembelajaran daring, membuat refleksi kegiatan. Lalu tugas mahasiswa di hari ke-7, sesi pertama, melaksanakan refleksi hasil pembelajaran yang diperoleh dari feedback atau masukan dosen dan guru pamong, serta mahasiswa lain. Kemudian diskusi mengidentifikasi permasalahan yang akan dijadikan bahan refleksi atau refleksi review perangkat pembelajaran daring itu sendiri. Kemudian menyusun hasil refleksi dalam POM yang disediakan. Itu sesi pertama, hari ke-7. Sesi kedua di hari ke-7, sama jamnya dari jam 13 sampai jam 15.30. Ya, ini tugas kami, memantau kegiatan mandiri, menyempurnakan refleksi, mahasiswa melakukan kerja mandiri untuk menyelesaikan laporan hasil refleksi sesuai dengan saran dan masukan pada saat refleksi, termasuk refleksi pembelajaran daring yang dilaksanakan saat ini. Kemudian mengunggah laporan hasil refleksi dalam LMS. Sifat tindakan asinkron dan POM M3.4. Hari ke-8, hari terakhir Bapak Ibu.
Cak, ambilkan aku. Maaf Bapak Ibu. Ya, hari ke-8 yang akan dilakukan oleh mahasiswa membuat RTL untuk perbaikan pembelajaran dalam bentuk jurnal refleksi. Lalu diskusi untuk mendapatkan masukan dan saran dalam menyusun RTL. Lalu rencana kegiatan pembelajaran yang inovatif harus diutamakan. Itu sesi pertama, Bapak Ibu. Lalu di sesi yang kedua, mahasiswa merevisi RTL sesuai dengan hasil diskusi penyusunan RTL untuk persiapan pelaksanaan PPL di sekolah dengan POM M3.5. Lalu RTL yang disusun juga memuat rencana penerapan PTK di sekolah berdasarkan data dan analisis pelaksanaan pembelajaran sebelumnya, baik melalui video, mengajar maupun peer teaching, lalu mengunggah RTL di LMS. Itu hari ke-8. Nah, ini poin terakhirnya Bapak Ibu. Lokakarya review perangkat pembelajaran dan refleksi selama 8 hari berjumlah 1 SKS. Diharapkan produk akhir kegiatan review perangkat pembelajaran dan refleksinya terdiri 1. Perangkat pembelajaran RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kedua, video new model peer teaching yang dipadatkan dari durasi 30 menit menjadi kurang lebih 7 sampai 10 menit. Jadi itulah jadwal schedule Bapak Ibu hari per hari ya, yang terdiri di hari pertama itu terdiri dari 2 sesi, sesi pertama, sesi kedua, dan seterusnya sampai hari yang ke-8. Itu rencana kita yang akan kita laksanakan. Yang paling penting dalam hal ini saya pikir Bapak Ibu ya, memang dibutuhkan disiplin, itu udah harus, terus komitmen yang tinggi, dan tentu kepercayaan juga ya, bahwasanya kita bisa lakukan ini semua ya. Nothing is impossible, nggak ada yang nggak mungkin ya Bapak Ibu, apalagi kita orang-orang yang beragama ya. Nah ini, lalu Bapak Ibu ya, ini kan jumlahnya hanya 8 orang ya. 8 orang, betulnya ini 8 orang, iya 8 orang ya, saya hitung ini 3, 6, 8 Bapak Ibu. Saya berharap supaya kita Bapak Ibu yang 8 orang ini bisa secara konsisten ya untuk mengikuti web meeting Bapak Ibu ya, diskusi, dan itu juga akan dinilai. Ini saya kasih kisi-kisinya Bapak Ibu ya, jadi kehadiran itu juga ternyata harus dinilai Bapak Ibu ya. Kalau saya maunya semuanya nilainya tinggi-tinggi Bapak Ibu ya. Nah itu bisa kita capai kalau ada kolaborasi antara Bapak Ibu dan kami tentunya ya. Sehingga apa yang kita harapkan itu bisa kita penuhi Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir untuk kali ini itu aja dulu ya. Tapi nanti Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan? Nah kalau saya nggak ingat Bapak Ibu ya, kalau disuruh ingatkan kayak gitu ya. Jadi perlu bahannya. Nanti kalau perlu bahannya, saya akan kirim di WA grup kita. Nanti kita tunggu Ibu Christine. Bapak Ibu kalau udah tahu nanti WA grup kita yang baru ini untuk 8 orang ini, tolong saya dikasih tahu juga. Boleh langsung dikirimkan ke WA pribadi saya, Bapak Ibu ya. Kirim. Artinya kita saling bekerja sama, kolaborasi. Intinya di situ Bapak Ibu ya. Intinya di situ ya. Kalau kami ditanya
Bapak Ibu lulus semua. Nah, kayak gitu. Nilainya tinggi-tinggi, bukan hanya tinggi, gede juga Bapak Ibu, kan kayak gitu ya. Jadi kembali adalah kerjasama itu Bapak Ibu ya, saling mengingatkan kita ya. Nah itu. Nah kemudian rekan saya Ibu Pita Simanjuntak. Ibu Pita. Pak. Ya, Ibu bisa dengar suara saya? Oh, jelas sekali, Pak. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, hari ini tidak seperti biasa-biasanya, Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya cuacanya bagus, ya. Bisa didengar. Ibu Pita, ada kira-kira tambahan, kira-kira apa yang mau ditambahkan? Silakan, Ibu Pita. Kalau dari saya untuk saat ini Bapak sudah cukup, cuman saya hanya mengingatkan kepada para ibu, Bapak Ibu, kita harus jadi tim yang solid. Ya, jadi ada kesepakatan sama-sama kita mengerjakannya. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap semangat. Jangan merasa beban pekerjaan ini ya Bapak, dijalani saja semuanya pasti bisa. Itu aja dari saya Pak, terima kasih. Iya, baik ya, Ibu Pita ya. Ya, jadi memang itu Bapak Ibu ya. Jadi enjoy aja Bapak Ibu ya. Ini sesuatu hal yang baru, ingat ya kan, apa yang kita lakukan ini untuk keluarga. Ya kan, kita lihat aja wajah anak-anak kita. Kalau kita bayangkan wajah anak-anak kita Bapak Ibu, itu akan menambah semangat kita. Ya kan? Ya, nggak ada yang nggak bisa Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua ya berserah diri, ya kan, rely fully on God's power, ya. Jadi bersandar pada kekuatan Tuhan Bapak Ibu, karena kita orang yang beragama, nggak ada yang nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Ibu Pita dan saya bisa lulus Bapak Ibu, karena kami untuk jadi dosen juga Bapak Ibu itu dites kayak Bapak Ibu gini juga, kan kayak gitu ya, bisa lulus ya karena kami memang ada visi yang jelas, semangat yang jelas, ya kan, kami lakukan untuk keluarga. Nah itu dari saya Bapak Ibu. Nah jadi berikutnya Bapak Ibu, untuk menyesuaikan jadwal kita hari ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah punya acuan atau schedule atau program yang Bapak Ibu dapatkan dari LMS atau dari mana sumbernya, tapi memang merujuk pada kegiatan kita hari ini. Jadi fokus kita hari ini aja dulu Bapak Ibu ya. Hari ini dulu di sesi pertama ini tadi saya sudah paparkan tentang mekanisme, baru nanti di sesi keduanya ya kita akan lanjutkan lagi, tapi kita fokus di sini dulu Bapak Ibu ya. Jadi step by step, little by little kayak gitu ya. Jangan dipikirkan langsung 8 hari. Nanti jadi nggak bisa bergerak ya. Jadi pelan-pelan dulu Bapak Ibu. Nah, ada kira-kira masukan-masukan atau untuk menyamakan persepsi dulu ya, atau apalah yang bisa kita kerjakan untuk hari ini sehingga program yang sudah digariskan oleh pemerintah, oleh panitia, oleh negara bisa kita lakukan untuk hari ini Bapak Ibu. Silakan ditanggapi Bapak Ibu. Baik Pak Patris. Begini Pak, barusan saya sudah buka form di 3.1a Pak. Di situ untuk review perangkat pembelajaran ada 3 Pak, RPP, media, dan bahan ajar. Tetapi di situ yang mereview bukan saya sendiri Pak, tetapi rekan sejawat judulnya. Oh iya. Apakah nanti saya join dengan salah satu peserta, saling tukar sehingga terjadi interaksi saling mengisi, atau bagaimana Pak? Kemudian pemilihan orang-orangnya apakah kami sendiri yang menentukan atau memang ada jadwal di situ, misalkan saya Endang dengan siapa gitu Pak, supaya jelas gitu Pak ketika nanti mereviewnya dengan teman sejawat. Terima kasih Pak. Iya, Ibu Endang ya, kelihatan masih semangat terus ya Ibu ya. Agak demam punggung saya. Oh. Iya, ya udah Ibu ya, nggak apa-apa, disemangat-semangatkan aja Ibu ya kan. Ini jangan sampai gagal kita ya kan.
Iya, Pak. Iya, baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi Ibu ya, ya Ibu Endang udah sempat membuka ya. Jadi beliau temukan di sana untuk hari ini ya itu Ibu Endang ya, kegiatan hari ini Betul, ya. Pak. Form 3.1A kan hari ini berdasarkan penjelasan Bapak form 3.1A dan form 31.B, betul, Pak? Iya, Soalnya iya. itu form awal yang ada di bahan yang bisa di-download, Pak. Ya, oh itu yang bisa di-download ya, masih Ya. itu ya. Ya berarti kita fokus ke situ. Ya, Ibu Pita ada masukan lagi, Ibu Pita? Iya Pak. Saya juga baca di sini 31.1A dan sampai 3.1B itu Pak akan mereka kerjakan Bapak Ibu. Kita hanya memandu mereka. Iya, Kemudian, Ibu Pita. ya kemudian ini Pak, tadi kan Ibu apa tadi Bu Endang ya Bu? Iya, Ibu itu mengatakan apakah mereka nanti pilih sendiri temannya atau kita yang menentukan Pak? Karena mereka ini akan berpasangan-pasangan Pak nanti untuk Iya, iya. Ya, saya pikir karena sudah guru-guru, ya kan, udah ngerti. Saya pikir biar mereka yang apa, kita kasih apa mereka saja ya Pak. Iya, kita kasih kebebasan ini Bapak Ibu hebat-hebat ini biarkan mereka kita kasih kebebasan ya untuk memilih rekannya masing-masing kan kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan peer teaching tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi peer teaching itu artinya ya kita mereview kerja ya sahabat kita. Jadi peer itu kalau bahasa Inggrisnya artinya teman, sahabat ya. Itu Bapak Ibu ya, peer teaching. Nah, itu ya. Jadi mereview nanti. Jadi ya saya pikir itu tadi ada 3 ya, RPP, media, bahan ajar. Jadi Bapak Ibu laksanakan itu ya dan pastikan apa yang ditagih untuk hari ini itu bisa kita lakukan, Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, terima kasih Ibu Endang. Kemudian yang lainnya? Yang lainnya, Bapak Ibu? Apakah Baik, saya Pak. Ya, Pak Aisyafullah. Mohon izin Pak. Iya. Ya. Nah, jadi saya juga sudah cek di LMS Pak ya, yang harus kita kerjakan ini sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Ibu Christine tadi di WA. Nah, di sini juga kita betul harus mengunggah perangkat pembelajaran Pak ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di LMS di sini kita diharuskan mengupload perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah kita buat di sesi sebelumnya di F2. Nah itu perkenalannya kita di sini masih terakhir kemarin dengan Bu Erli itu masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus direvisi. Nah, apakah itu kita sambil berjalan saja, kita upload saja, yang penting kita upload sambil memperbaiki, sambil mereview gitu Pak. Terima kasih, itu saja. Iya, jadi tampaknya masih ada tagihan yang belum selesai ya Pak Aisyafullah ya, kalau lihat penjelasannya tadi ya. Iya Pak, jadi kemarin kan kita ada di terakhir itu di perangkat pembelajaran ada review awal ya Pak ya. Jadi sebelum ke review sekarang ini, di terakhir kemarin itu ada review awal di mana kita mempresentasikan seluruh yang sudah kita kerjakan di perangkat pembelajaran tersebut, dan kita juga diberi masukan untuk memperbaiki hal-hal yang misalnya kemarin menurut Bu Erli harus diperbaiki. Nah, cuman memang saya yakin semua teman, karena ini kan fixnya kita harus difixkan dulu di RPP-nya, harus berbasis host, harus KKO-nya menganalisis. Nah, itu ternyata kalau saya sendiri masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, sebenarnya kalau kita masih proses untuk memperbaiki sebelum kita final di nanti
tampil di ujian atau segala macam, kita masih proses Pak ya. Nah, tapi karena ini pada hari ini itu kita diwajibkan untuk mengupload perangkat pembelajaran kemarin Pak. Iya, Nah, iya, iya. apakah kita fleksibel saja, misalnya kita gunakan dulu yang kemarin kita buat itu sambil kita merevisi juga gitu Pak, misalnya seperti itu atau seperti apa? Iya, ya, ya. Kalau seperti itu persoalan yang dihadapi, ya kan, ya. Maka memang ada baiknya menurut saya ini, ya kan. Nah itu sambil jalan saja, kan kayak gitu, sambil jalan saja, lalu itu diperbaiki dan pastikan Bapak Ibu nanti waktu ujian itu memang benar-benar sudah sempurna karena itu nanti akan menentukan nilai Bapak Ibu, kan kayak gitu ya. Akan menilai Bapak Ibu. Ya, kami paham juga lah, kan kayak gitu ya. Nah, makanya memang di sini dibutuhkan manajemen waktu. Nah, harus memang benar-benar kita ya ya sedikit fokus seperti itu ya kan. Nah, sehingga nanti waktu diuji nanti itu Bapak Ibu, nah itu memang udah benar-benar mantap ya gitu ya. Tapi gitu pun saya mau minta pandangan rekan saya dulu Ibu Pita. Silakan Ibu Pita, gimana Bu Pita? Baik, terima kasih Pak Padriadi. Saya hanya menambahkan sedikit. Jadi Bapak Ibu seiring berjalannya waktu untuk perbaikan itu, kapan ada waktu Bapak, pas seperti kata Pak Padri, ada time pembagian waktunya Bapak kerjakan. Jadi nggak usah Bapak terus berpikiran gini, ini harus pada saat kita nanti presentasi harus sempurna, nggak apa. Jadi seiring berjalannya waktu, jadi tapi nanti pada saat ujian udah mantap. Saya rasa itu saja Pak dari saya. Iya, Ibu Pita ya. Jadi ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pita. Jadi gitu aja Pak Ais Safulo. Ya, bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Apakah sependapat dengan kami ya apa yang diusulkan oleh Bapak Ais Safulo atau mungkin ada pandangan yang lain? Artinya untuk memudahkan Bapak Ibu lah kan kayak gitu ya. Bagaimana? Iya Pak, saya setuju sambil berjalan Pak, karena kan nanti misalkan untuk kemarin kan RPP, contohnya kemarin ketika review dengan Bu Erli kan ada masukan-masukan, kemudian nanti dengan teman sejawat mungkin ada masukan-masukan, sehingga nanti dimasukkan, dan kemudian kan nanti juga ada masukan lagi dari Pak Padri dan juga Ibu Pita supaya lebih sempurna, kan begitu ya Pak ya? Oh iya, baik. Karena Baik. kalau ya misalkan sekarang pun kita memaksakan untuk begitu maksimal dan sempurna, sementara kami belum punya masukan dari Ibu Pita dan juga Pak Padri, sehingga kan nanti kesannya kita terlalu memaksakan kan gitu ya Pak ya. Iya ya. Tapi Ya. itu tugas yang F2 ya Bu ya yang kita bicarakan tadi itu ya. Betul Pak. Iya Pak, Kalau F2. Iya. F2 kemarin Pak. Iya ya. Jadi hari ini itu ya RPP media bahan ajar ya. Betul Pak. Iya. Ya. Oke, baik. Pak Isafulo ada yang mau disampaikan lagi? Iya Pak, jadi saya perjelas lagi. Jadi yang kita sudah buat itu perangkat pembelajaran kemarin itu ada dari RPP, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi pembelajaran Pak, yang sesuai yang diminta di review pada hari ini. Nah itu kita upload terlebih dahulu ya. Mungkin tujuannya diupload di sini supaya fasilitator Pak Andi dan Bu Pita mungkin mengetahui apa yang sudah kita kerjakan, itu saja sih Pak. Nah itu mungkin nanti Bapak Ibu fasilitator juga bisa mereview dan mengkoreksi apa yang kita kerjakan juga gitu Bu. Ya baik. Ya baik ya. Lalu ada yang lain lagi? Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya. Ibu Niwayan. Ya. Jadi seperti ini Pak, seandainya nanti kami sudah melakukan beberapa revisi terkait kemarin dan tadi saya juga setuju dengan Bu Endang dan juga dari Bapak, kita nanti perbaikan tersebut sambil berjalan saja. Nah, untuk produk yang akan diupload hari ini, Bapak dan Ibu Pita maunya apakah dalam bentuk link atau dalam bentuk Word ataupun PDF seperti itu Bapak?
Maksudnya untuk ya. bahan ajar, RPP, dan juga media yang akan diupload hari ini, apakah Iya. dan Ibu mau dalam bentuk link atau tetap dalam bentuk Word, PDF, atau seperti apa? Seperti itu, Bapak. Iya. Word, ya, maksudnya medianya ya. Medianya yang dipakai. Iya. Iya. Ya, nanti saya akan diskusi dulu dengan Ibu Pita dulu, ya. Pertanyaan saya untuk sesi kedua nanti, kalau menurut jadwal Bapak Ibu apa yang akan dikerjakan nanti? Ini kan sesi pertama. Nanti. Kalau saya maunya, kalau memang waktunya ada, kita maunya ini kayak Google Meet gini gitu. Ya, tapi nanti saya akan diskusi dulu dengan Ibu Pita. Ya, Pak, sesuai dengan pemetaan jumlah menit dari Bu Christine, ya Pak, itu di sini nanti sesi 2 itu ada web meeting untuk memberikan curah gagasan dan pengalaman, review perangkat pembelajaran, serta diskusi Pak yang saya lihat di pemetaan jumlah menit yang diberikan oleh Bu Christine, Pak. Oh, itu ya, sesi kedua ya? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi nanti para peserta memang harus memaparkan itu nanti ya, pengalaman-pengalaman sebagaimana pernah bersama dengan saya, seperti itu nanti modelnya ya, Bapak Ibu ya. Halo, Bapak Ibu bisa dengar Baik, suara Pak, saya? baik. Berarti nanti Ya, sesi Pak. 2-nya itu kita menampilkan. Baik, Pak. Ya, silakan dulu. Iya, jadi nanti untuk sesi keduanya itu setiap peserta akan menyampaikan paparannya ya sebagaimana yang diminta. Yang sudah ditetapkan oleh Ibu Christine tadi itu, dan itu kan pernah kita lakukan, Bapak Ibu ya, nanti sampaikan apa pengalaman-pengalamannya kan seperti itu, ya. Itu, ya. Tapi pertanyaan tadi kan belum dijawab ya, apakah medianya Word atau link atau PDF? Nah itu tadi, ya. Ibu Pita bisa dengar suara saya, Ibu Pita? Bisa Bapak. Iya. Gimana Pak? Kalau saya rasa kalau link kan kita nggak untuk memantaunya gimana, kalau PDF aja Pak. Bapak lah. Iya. Kita diskusi ya Pak ya, mana yang lebih. Kalau ibu-ibu iya. mana yang lebih PDF mudah? ya. Bapak Ibu? Sebenarnya kalau saya Ibu Pita, saya itu lebih Ya, Bu. suka di Word atau PDF. Kalau di Word harapannya kita dapat notice untuk perbaikan. Ya. Gitu Bu, terus lebih ringan. Boleh. Kita sama-sama enak saja ya Ibu, karena kita pun tugas kami adalah membantu ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Semuanya semoga supaya berhasil gitu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Bu Pita. Iya, kalau gitu kita pakai Word atau PDF ya Pak ya. Gitu aja kita sepakati. Ya, jadi untuk sementara dulu ya, ya kan, untuk hari inilah dulu ya, untuk hari ini kita sepakati Word dan PDF kan kayak gitu ya. Nanti kita lihat nanti berikutnya ya, apakah Word dan PDF ini efektif atau memang kita mau link, nanti kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Tapi untuk ini oke ya, untuk hari ini silakan Bapak Ibu ya, kita sepakati Word dan PDF. Oke, Bapak Ibu. Ya Pak Padriadi, mohon maaf ya. Untuk teman, mereka udah boleh memilih ya Bapak Ibu siapa pasangan Ibu Bapak Ibu masing-masing. Kan pasti 8 orang berdua, boleh. Iya. Ya. Silakan Ibu ya, Bapak dipilih pasangannya. Temannya untuk tim kerjanya. Baik. Iya ya. Jadi udah jelas Bapak Ibu gimana? Ya Pak. Ya Pak. Pak.
Jelas ya? Mohon izin. Biar langsung action aja, nanti sambil ambil jalan apa persoalan-persoalan yang dihadapi kan kayak gitu ya. Ya. Baik Pak, Silakan mohon Pak izin. Arif, ke Bapak, Pak Pardiyadi, Pak Arif, Ya, Pak. begini Pak Pandi, hanya ingin memastikan saja. Jadi untuk hari ini di sesi 1 kita melakukan pengisian form M31A, yaitu review perangkat pembelajaran, dan Ya. form M31B untuk review video, Pak. Gitu, Ya. Pak. Ya. Ya, di sesi 2 kita kerja mandiri melakukan review perangkat pembelajaran sesuai dengan form yang disediakan. Kemudian di sesi 2 juga kita menyiapkan bahan yang akan ditampilkan untuk video model teaching. Dan berikutnya masih di sesi 2 kita mengunggah perangkat pembelajaran yang sudah direvisi. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, ini Pak Arif ini udah dipelajarinya lebih dulu. Ya, Bapak Ibu itu bagus ya. Jadi kami juga diingatkan juga seperti itu ya, supaya dia connect nanti, supaya jangan satu ke utara, satu ke selatan kan gitu. Ya, kita mau satu tujuan ya, bagaimana supaya Bapak Ibu berhasil seperti itu. Jadi diingatkan karena Bapak Ibu yang paling aktif kan kayak gitu ya. Baik, Ya, terima kasih Pak Arif ya. Jadi gimana, apakah kita akhiri pertemuan ini langsung Bapak Ibu action, nanti kita di sesi kedua. Bapak, ya. Mohon izin Mbak. Ya. Silakan Pak. Iya Pak, jadi saya juga cek di jadwal ini karena untuk apa yang kita laksanakan sekarang ini ternyata pada hari ini itu sesi 1, sesi 2, sesi 2 itu sampai koneksi, Pak. Iya, sampai koneksi ya. Iya, nah artinya kalau sampai koneksi aplikasinya besok, nah itu kita baru bisa upload untuk format yang tadi LK 3.1A itu mungkin besok ya Pak, atau seperti apa? LK 3 titik berapa tadi? Yang 3.1A. 3.1A. Ya. Jadi kalau pemahaman saya sekarang kita mengupload terlebih dahulu perangkat-perangkat pembelajaran di LMS. Selanjutnya kita cari partner, misalnya saya sama Pak Arif, saya kasih perangkat pembelajaran ke Pak Arif kasih pembelajaran ke saya. Itu kita saling mereview apa yang dikerjakan. Nah, selanjutnya mengerjakan koneksi, mungkin koneksi nanti masuk ke webmeet yang kedua. Gitu. Jadi setelah itu selesai baru kita masuk ke aplikasinya besok, Pak. Seperti apa? Besok paparan kalau saya nggak silap ya. Paparan, ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya melakukan review peer teaching seperti yang dijelaskan oleh Pak Aisyafullah. Lalu nanti di sesi kedua Bapak Ibu menceritakan pengalaman Bapak Ibu, apa hambatan-hambatan ya seperti itu kan di sesi kedua nanti. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu, biar langsung saja ya kan. Nanti mungkin di sesi keduanya kita akan lebih banyak berbicara juga seperti ini nanti. Ya, kita akan tanggapin gitu. Baru besok memang itu ya paparan ya besok ya. Iya Pak. Ya, baik. Ya, Ibu Pita, bagaimana? Sudahkah bisa kita akhiri supaya Bapak Ibu bisa mulai melakukan tugas-tugasnya? Nanti kita saya rasa sudah bisa Pak, karena Bapak Ibu biar segera menyelesaikan tugasnya Pak. Iya. Tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu kan? Sudah cukup? Sudah Ibu. Kalau itu boleh Pak Pardiyadi diakhiri. Ya baik. Ada satu lagi jamnya. Apakah kita sesuai dengan jadwal jam berapa tadi sesi kedua? 15.30.
Jam berapa ya? 11.30 Bapak. Ya, sesi kedua itu sampai jam 11. Maksud saya Enggak, sesi pertama itu sampai sesi pertama 11.30 ya. berakhir sampai 11.30. 30. Lalu sesi kedua Mulai jam 13 sampai jam 15.30 Pak. iya, mulai jam 13 sampai 15.30. sampai 15.30. Jadi cukup panjang ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan banyak berbicara, kami akan mendengar, lalu kami akan tanggapi, akan kami kritisi. Ya, kritisi yang membangun lah, kan kayak gitu, ya. Ya, benar kan Bapak Ibu? Ya, jadi nanti jam 13 ya tadi ya? Iya, jam 13 Pak sampai 15.30. Ya, jam 13 sampai jam 15.30 pertemuan sesi kedua. Baik. Iya Pak. Ya baik ya. Ya, kalau semuanya sudah jelas Bapak Ibu, tentu harapan saya ya Bapak Ibu bisa semakin semangat ya, kerjakan saja, imani pasti bisa. Once you say yes, it means yes, ya kan kayak gitu ya. Once you think you can. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau berpikir bisa pasti bisa. Ya, SMK Saya bisa, bisa. Bapak Ibu bisa. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir ya demikian ya di hari pertama ini tugas kami, saya bersama dengan Ibu kita ya. Tentu kami berharap kita bisa bekerja sama ya. Karena Bapak Ibu pernah bersama dengan kami, ya, khususnya dengan saya, ya. Saya nggak tahu apakah nilainya sudah bisa dilihat yang kemarin. Sudah Pak, terima kasih banyak. Sudah Pak, luar Sudah, biasa Pak. Terima kasih banyak. Ya, itu. Ya. Jadi kalau kemarin bisa, kan gitu Bapak Ibu ya. Sesi ini selama 8 hari ini Bapak Ibu juga harus bisa, minimal sama kayak yang kemarin. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Ya, itu harapan kami sama Ibu kita ya. Jadi kami datang Bapak Ibu untuk menjadi guru profesional sesuai harapan negara, pemerintah tentunya. Ya baik. Amin. Terima kasih Pak. Ya baik Bapak Ibu. Saya pikir kita sudah bisa meninggalkan ruangan ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan meninggalkan ruangan ini. Saya sama Bu Pita masih cakep-cakep. Baik, Pak. Jangan Baik, lupa jam Ibu. 1 semuanya lagi ya. Jam 1 ya Bu. Sampai Ya, ketemu. jam 13, jam 1 Bapak Ibu. Ya Bu. Ya, Terima baik kasih Bu. Bu. Terima kasih. Baik, Pak, kalau begitu Bapak Ibu mohon pamit. Silakan, Ya, silakan. baik. Bapak Ibu. Pak Padriadi kita dari telepon aja ya Pak. Oh iya Bu, saya juga mikir ini kalau ada hal-hal yang apa, Ya. terekam gitu, karena kita sudah Dari direkam telepon ya, aja dari kita ya, telepon. Pak. Mari baik. ini Pak. Ya baik Bu, baik. Di apa?